Dengan pelatihan ini kita pastikan semua warga binaan di lapas-lapas yang ada di Papua akan mendapati pelatihan lanjutan. Untuk kedepannya, karena kita ingin memajukan orang asli Papua. Ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa, karena saya beberapa kali menjadi kepala UPT, baru kegiatan ini yang dilaksanakan khusus untuk pelatihan para pegawai. Lumrahnya biasanya Kanwil Kemenkumham bersinergi bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura rencana gelar pelatihan tenaga konstruksi bagi ASN Lapas Setanah Papua. Apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kepala Balai dan jajaran karena terus berkomitmen membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk peningkatan kompetensi ASN memiliki keterampilan. Hal ini diungkapkan Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Matius Ayurbaba SHMSI saat bertemu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Pertemuan Kepala Kantor Wilayah Papua bersama Kepala Balai dan jajaran dilaksanakan bertempat di ruang kerja Kepala Balai beralamat di Jalan Raya Abepura, Waimorok, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Antonius Ayurbaba didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pusnali, dan pejabat eselon 3 di jajaran pemasyarakatan. Pertemuan ini juga dalam upaya membangun kolaborasi internal dan eksternal antar Kanwil Kemenkumham Papua dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Adi Saputro, Kepala Balai Konstruksi Wilayah 7 Jayapura mengaku bangga baru kali ini lintas kementerian membangun kerjasama, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Berharap kedepannya kita ingin memajukan masyarakat di tanah Papua. Terima kasih banyak Pak, baru kali ini juga lintas kementerian kita bisa kerjasama, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kedepannya, karena kita ingin memajukan orang asli Papua gitu ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita lebih tingkatkan kerjasama ini Pak. Ya. Ditambahkan juga oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Konstruksi Wilayah 7 Jayapura Dwi Retno Wardani mengatakan, pada 2019 kami telah mensukseskan program ini bersama Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan dilanjutkan di tahun 2021 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dikatakannya di tahun 2019 sampai 2020, instruktur-instruktur yang telah tercetak dari UPT dan ASN Kemenkumham telah banyak membantu baik dari kegiatan Balai Jasa Konstruksi maupun kegiatan-kegiatan dari lapas-lapas itu sendiri. Kegiatan ini juga bukan hanya saja mencetak tenaga kerja yang terampil, tetapi kami harapkan juga untuk menjadi kompeten, sebut Dwi Retno. Instruktur-instruktur yang telah tercetak dari UPT, dari ASN, dari Kemenkumham ini telah banyak membantu baik dari kegiatan balai ataupun kegiatan dari lapas-lapas sendiri. Perlu juga diingat bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk mencetak tenaga kerja yang terampil, tetapi kami harapkan juga untuk bisa menjadi kompeten, begitu. Jadi kalau ingin menjadi kompeten berarti harus memperhatikan skill dari masing-masing tenaga kerja. Nah, untuk lebih berkelanjutan maka harus dilatih tenaga kerja dari intern sendiri. Itu yang telah dilaksanakan dari ASN, dari Kemenkumham, dari UPT lapas sendiri. Jadi mereka bisa menentukan waktu, bisa menentukan berapa lama pelatihan dilaksanakan di dalam lapas sendiri. Begitu. Nanti balai tinggal datang memonitoring, melakukan pengawasan apakah pelatihan ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau ada beberapa perbaikan-perbaikan dari instruktur yang telah kami cetak di balai. Setelah itu dari mereka setelah mendapatkan pelatihan, warga binaan ini akan kami sertifikasi. Nah, sertifikasi ini tentunya harus kami perhatikan bukan dari keterampilannya saja, tapi dari pengetahuan dan skillnya. Nah, skill knowledge
Kemudian attitude ini yang bisa menilai adalah dari dari lapas sendiri. Kalau kami yang melatih, kami hanya bisa menilai mungkin selama pelatihan 5 hari. Kalau dari lapas mereka bisa melihat apakah orang ini pantas. Begitu, sudah siap belum dia untuk keluar dari lapas. Itu yang harus memang lebih ditekankan, yaitu attitude dari warga binaan yang siap untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Mungkin demikian, Pak. Harapannya memang untuk tahun 2021 ini bisa sukses pelatihan mandor mandiri dari bidang kayu, batu maupun dalilas. Begitu. Nanti kami tunggu kerjasama berkelanjutannya untuk penyelenggaraan kegiatan di tahap kedua. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Papua Kusnali mengaku kerjasama ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dengan Balai Konstruksi untuk kegiatan warga binaan pemasyarakatan. Sebelumnya program ini dilaksanakan di Papua Barat dan menjadi contoh. Kini akan dilaksanakan di Kanwil Kemenkumham Papua. Hal ini sangat luar biasa karena untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya aparatur sipil negara pemasyarakatan tugasnya. Harapannya ke depan tenaga-tenaga yang dilatih ini akan mengajarkan warga binaan, artinya tidak lagi tergantung pada instansi luar, tetapi tetap pengawasan dan sebagainya ada di pihak balai. Terima kasih. Pertama, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya ke Kepala Balai, juga kepada Bapak Kakambil. Ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa, karena saya beberapa kali menjadi Kepala UPT, baru kegiatan ini yang dilaksanakan khusus pelatihan para pegawai. Lumrahnya biasanya pelatihan yang bekerja sama dengan balai ini untuk kegiatan warga binaan. Tapi untuk di Papua Barat ini menjadikan contoh dan sekarang ditindaklanjuti di Papua, pelatihannya adalah untuk pegawai. Ini tentu sesuatu yang luar biasa, karena apa? Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya ASN pemasyarakatan. Karena besar harapan kami dari tenaga-tenaga yang dilatih ini nanti akan mengajarkan kepada warga binaan. Artinya tidak terlalu tergantung kepada instansi luar, tapi tetap pengawasan dan sebagainya ada di pihak balai. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sinergitas antara Kementerian Hukum dan Balai. Tentu ini menjadi percontohan buat tempat-tempat yang lainnya, dan ini terutama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya ASN di jajaran pemasyarakatan. Kita akan bentuk nanti tenaga-tenaga ini menjadi tenaga ahli yang akan memberikan pelatihan kepada warga binaan. Karena terus terang warga binaan itu butuh pelatihan sebagai bekal hidup untuk mereka. Nanti manakala bebas, dia ada keahlian tersendiri. Paling tidak dia bisa mampu untuk menghidupi diri sendirinya dan keluarga juga. Artinya dia bisa bermanfaat di lingkungannya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Antonius Maetius Ayorbaba mengatakan Balai Jasa Konstruksi tidak hanya melatih WBP, namun juga melatih pegawai menjadi mandor mandiri. Kegiatan ini pun dapat terlaksana berkat kerjasama kolaborasi baik internal yakni bersama Kanwil Kemenkumham Papua serta eksternal yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Dikatakannya melalui program ini ke depan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban dari amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi, tetapi juga meningkatkan taraf hidup warga binaan pemasyarakatan pada saat kembali kepada lingkungan sosial. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Kepala Balai dan semua jajaran karena terus berkomitmen untuk membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk peningkatan kompetensi ASN memiliki keterampilan, dan tentu dengan pelatihan ini kita pastikan semua warga binaan di lapas-lapas yang ada di Papua akan mendapati pelatihan lanjutan, sehingga pendampingan dari balai dan sertifikasi yang diberikan oleh LPJK itu pasti akan sangat bermanfaat, berguna bagi warga binaan. Ini menjadi spirit dan semangat kita, yang tentu dengan kehadiran Pak Kadipas juga dan semua jajaran kantor wilayah kita menyampaikan apresiasi untuk Pak Kepala Balai dan jajaran dari kerjasama ini, sekalipun kantor wilayah belum menandatangani MOU. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.